Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak keder. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu. Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada the fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, walaupun ada angin yang keras, ya, tetapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Itu tidak akan membuat kita terpecah konsentrasinya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Baik, apa kabar? Saya yakin semua tetap luar biasa bersama Yesus. Tetap kuat dan bersukacita dalam perjalanan kita sebagai musafir di atas bumi ini. Amin. Kita cuma musafir. Ingat bahwa bersama Yesus ada pengharapan dan hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Ya, bulan Juli sampai September
tahun 2022 kita akan belajar tentang grace to be witness for the King. Artinya apa? Kasih karunia menjadi saksi bagi sang raja. Jadi witness, saksi, bahasa aslinya adalah martir. Ya, martir sudah tahu artinya martir. Saya percaya bersama Kristus kita akan menjadi saksi-saksinya yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan judul renungan pada saat pagi hari ini adalah boldness for the King. Artinya apa? Keberanian bagi sang raja. Berani bagi sang raja. Siapa tahu landasan daripada keberanian kita, berani kita bagi Tuhan itu apa? Banyak kita berpikir bahwa landasannya ya karena saya kuat, karena saya gagah, sehingga saya berani, saya mampu, saya punya potensi, saya punya uang, sehingga saya berani untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya katakan bukan. Apa landasan yang sebenarnya? Tahun 2021 bulan Desember ada seorang ibu bernama Kiran itu di desa di India. Mereka tinggal di ada daerah yang pedesaan yang agak utara, di sana udara cukup dingin. Suatu saat sang ibu yang bernama Kiran itu berkumpul dengan anak-anaknya membuat sebuah api unggun. Dan mereka menghangatkan tubuh mereka di sana. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul seekor macan tutul, kemudian menangkap salah satu anak yang bernama Rahul, kemudian lari ke hutan. Dan tanpa berpikir panjang lagi, sang ibu itu mengejar, dia menyuruh kedua anaknya masuk ke gubuknya, dia mengejar sang macan tutul itu, dan ternyata macan tutul itu bersembunyi di antara semak-semak itu. Ketemulah dengan ibu Kiran itu. Dengan membawa sebuah tongkat, dia mulai menakut-nakuti macan tutul itu supaya melepaskan anaknya. Karena keberaniannya akhirnya macan tutulnya itu takut melepaskan anaknya, dan ketika dia mengambil anaknya, dia diserang oleh macan tutul itu. Dan dia berkelahi, berantem dengan macan tutul. Dan pada akhirnya dia memenangi pertandingan itu. Macan tutulnya lari dan dia menyelamatkan anaknya. Pertanyaan saya saat ini, mengapa Kiran, sang ibu tersebut berani melawan macan tutul tersebut? Apa dasarnya? Dasarnya atau alasannya adalah ia mengasihi anaknya. Dan saat pagi hari ini, biarlah kita berani bagi sang raja. Memiliki keberanian bagi sang raja. Dengan landasan atau dasar yang benar, yaitu kasih kita kepadanya. Amin. Kita berani bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita punya potensi, punya uang, punya kedudukan. Kita berani karena kita mengasihi Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18a, di sana dikatakan, di dalam kasih kita kepada Allah atau sesama, tidak ada ketakutan. Berarti di dalam kasih ada apa? Ada apa? Keberanian. Jadi dasar kita menjadi berani karena kita mengasihi Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang besar, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, di dataran Dura di daerah Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar mengumpulkan para pejabat negara dan kemudian bersama-sama mereka menabiskan patung tersebut. Dan dikeluarkan peraturan bagi siapa saja yang mendengarkan baik itu sangkakala, suara seruling, ada rebab, ada rebana, serdam, dan bunyi-bunyian lainnya, alat-alat musik ketika dimainkan, maka ada peraturan, semua yang mendengar suara itu, bunyi-bunyian maupun alat musik itu, harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar.
Dan siapa yang tidak menyembah kepada patung tersebut, hukumannya itu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, di sana, di kerajaan di Nebukadnezar itu ada beberapa orang Yahudi. Dan mereka ikut memerintah di wilayah Babel. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung itu ketika bunyi-bunyian itu diperdengarkan. Mereka tidak mau. Dan akhirnya Nebukadnezar marah dan geram dan dia memanggil keempat orang itu untuk menghadap kepada sang raja. Dan apa kata raja itu? Next. Dia berkata, di dalam Daniel 3 ayat 14 hingga 17, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, katanya, bahwa kalian tidak mau menyembah dewa-dewaku dan patung emas yang kubuat itu? Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Apabila alat-alat musik dibunyikan dan kalian mau sujud menyembah patung itu, maka kalian akan bebas dari hukuman. Tetapi kalau kalian menolak, kalian akan segera dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Lalu dewa manakah yang akan dapat melepaskan kalian dari tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, ya baginda Raja Nebukadnezar, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas kami. Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, ini pernyataan mereka, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami dan ia akan melepaskan kami dari tangan baginda. Lihat perkataan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sedang menyatakan bahwa Allah mereka, Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan mereka dari dapur api. Dan mereka berkata, kalau saya terjemahkan di dalam perjanjian baru, kira-kira ayat itu bisa berbunyi, hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kami dari dapur api ini atau dari api neraka. Jadi secara implisit ternyata mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu sedang preaching the gospel to the king. Apa yang sedang mereka lakukan? Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang bisa menyelamatkan kami dari dapur api. Mereka sebenarnya sedang preaching the gospel to King Nebukadnezar. Sedang menginjili, sedang memberitakan tentang Allah mereka kepada Raja Nebukadnezar. Jadi yang pertama, keberanian yang pertama adalah to preach the gospel. Memberitakan Injil. Amin, kita mau lakukan bagi sang raja kita. Yaitu berani untuk memberitakan Injil. Gea, menantu saya, meninggal dunia 10 Juni bulan lalu. Karena penyakit acute lymphoblastic leukemia. Leukemia ALL. Dan saya mau katakan merupakan suatu kejahatan besar. Kalau sebelum meninggal, saudara tahu obatnya, dan menahan informasi tersebut yang sebenarnya bisa menyelamatkan nyawanya. Bisa menangkap saya? Jadi sebuah kejahatan besar. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tahu obatnya, tetapi informasi itu tidak diberikan kepada dia dan akhirnya dia meninggal. Dan yang lebih buruk lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merahasiakan jalan pengampunan dan jalan menuju kehidupan kekal. Kita tahu toh jalan pengampunan, tahu enggak? Kita tahu toh jalan menuju hidup yang kekal. Celakanya banyak orang Kristen itu
Mereka merahasiakan hal itu. Dan itu kejahatan besar. Memberitahukan orang lain bagaimana mereka bisa diampuni, mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah hal yang terbesar yang dapat kita lakukan, kita kerjakan bagi mereka. Yang mengerti katakan amin. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Mengapa celaka? Karena warga kerajaan, semua manusia membutuhkan keselamatan. Amin. Siapapun dia membutuhkan keselamatan. Makanya ada agama, ada kepercayaan. Itu sebenarnya membuktikan bahwa mereka butuh keselamatan. Dan yang kedua, memberitakan Injil itu adalah kewajiban setiap orang percaya yang mengerti, katakan amin. Memberitakan Injil itu bukan hanya seorang hamba Tuhan, bukan cuma seorang pendeta. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah suatu kelak. Kalau kita jadi orang Kristen dan cuma diam-diam saja. Karena kenapa? Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel 3:18, di sana firman Tuhan berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tidak kelihatan, gak apa-apa, dengarkan saja. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya padamu. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kalau kamu tahu ada orang jahat dan orang jahat itu pasti dihukum mati. Tetapi engkau diam-diam saja. Dia mati di dalam kejahatannya, tetapi pertanggungjawabkan itu atas nyawanya ada di tangan kita. Siapa yang terhitung sebagai orang jahat? Saya mau sampaikan pada saat pagi hari ini. Pada saat penghakiman, setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mengalami pengampunan, yang tidak menerima penebusan dari Yesus Kristus, mereka diperhitungkan sebagai orang-orang jahat. Jangan-jangan mereka itu adalah istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Coba ingat, siapa di antara itu yang saya sebutkan tadi, mereka masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diperhitungkan sebagai orang jahat. Ayo minimal kita mulai saat ini doakan mereka. Ingat nama-nama mereka yang masih belum percaya kepada Yesus. Dan setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beritakan kabar baik kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka perlu Tuhan. Mereka butuh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau melakukan hal itu. Boldness to preach the gospel. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memberitakan kabar baik bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup. Yang sanggup menyelamatkan mereka dari dapur api. Sama seperti mereka, maka kita sebagai orang percaya, kita harus sampaikan bahwa Yesus, di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus sanggup merebut kita dari api neraka. Amin. Amin. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, dia mengatakan seperti ini. Saya akan lebih suka membawa satu orang berdosa kepada Yesus Kristus daripada mengungkap semua misteri firman Allah. Karena keselamatan adalah satu-satunya hal yang menjadi pengharapan manusia. Jadi daripada kita belajar firman Tuhan, saya tidak katakan belajar firman Tuhan itu tidak baik. Itu baik, tetapi yang lebih penting adalah kita membawa orang berdosa itu datang kepada Yesus. Amin. Banyak teolog
Tetapi apakah para teolog itu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Belum tentu. Bagi kita yang mungkin saat ini bukan orang-orang yang belajar tentang teologi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal rohani, Yesus sudah berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bawa mereka kepada Yesus supaya mereka juga beroleh keselamatan. Amin. Lanjut. Daniel 3, 17, 18. Di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau mendengar kata martir, to be witness, martir, pikiran kita pasti tertuju kepada bapak-bapak rohani yang tercatat di dalam Alkitab yang matinya dipenggal, dirajam batu, dilempar dari bubungan atap bait Allah, dihujam tombak, disalib dan lain sebagainya. Sebenarnya sebagai martir, orang yang berpegang kepada iman, itu artinya dalam kondisi apapun, pada saat nyawa kita terancam sekalipun, oleh pedang, oleh sakit penyakit, apapun itu, iman kita tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya berpegang kepada iman. Itu yang kedua, sudah, to keep the faith. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kondisi apapun, kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat Ayub dicobai, semua anak-anaknya mati. Semua lembu, sapi, keledai, betina, kambing, domba dicuri, dirampas oleh orang Kasdim. Dan Ayub dituduh oleh teman-temannya sebagai orang berdosa, dengan penderitaan yang dia alami karena Ayub telah berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa akhirnya Ayub mendapat penderitaan yang sangat parah, yaitu dari ujung kepala sampai kaki itu semua terkena penyakit kulit yang kita sebut dengan borok. Kemudian datanglah istri Ayub di dalam ayat 2 ayat 9 ayat 10. Di dalam versi mudah dibaca, saya akan bacakan. Di sini dikatakan, istrinya berkata kepadanya, apakah engkau masih setia dalam imanmu? Kondisimu seperti yang sudah buruk itu, apa kamu mau tetap pegang kepada imanmu, kepada Allah Israel? Mengapa engkau tidak mengutuk Allah lalu mati, katanya. Tetapi Ayub menjawab istrinya, ini kata-katanya. Engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Terjemahan lain, perempuan gila. Allah telah memberikan yang baik kepada kita dan kita telah menerima. Jadi kita juga harus menerima kesusahan dan tidak mengeluh. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Ia tidak menyalahkan Allah yang melakukan sesuatu yang salah. Ayub tidak pernah menyalahkan Allah dalam kondisi yang terpuruk. Dan dia tetap memegang iman kepada Allahnya. Warga kerajaan, sebelum menjadi tidak sadar di ICU, 30 menit sekitar setengah jam, Gea menantu saya itu menahan sakit di bagian perut dan dada. Dan terakhir dia berteriak, Yesus sakit, sudah tidak kuat. Dia berteriak seperti itu. Karena saya tahu waktu itu trombositnya tinggal 2000 dan masih terjadi pendarahan, dan saya yakin itu
turun sehingga mungkin aliran darah itu sudah tidak lancar. Dia pegang perutnya dan dadanya berkata, Yesus sudah tidak kuat, sakit. Dalam kondisi kesakitan yang parah waktu itu, ia tetap berseru kepada Tuhan. Bahkan saat-saat terakhirnya, waktu itu saya ada di jalan, saya telepon Filemon, saya katakan bacakan Mazmur. Mazmur 23, Mazmur 21. Itulah adalah Mazmur yang menghantarnya ke pangkuan Bapa di surga sebagai gembala yang baik. Itu yang disebut boldness for the king. Boldness to keep the faith. Berani untuk tetap berpegang kepada iman. Bahkan sampai akhir hidup kita, saya mau pesan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga kerajaan dikasihi Tuhan. Yesus tetap Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tetap berpegang dan kemudian apa yang terjadi? Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika perawat ICU, kita diminta untuk meninggalkan Gea dan Gea diintubasi. Tiba-tiba perawat ICU itu keluar dan dia berkata bahwa mereka sudah melakukan yang maksimal, tetapi Gea sudah tidak ada lagi. Dan apa yang terjadi? Khususnya dari mulut Filemon, waktu itu bersama-sama saya dengan papanya Gea. Ucapan yang keluar dari mulut Filemon juga saya ucapkan. Kami mengatakan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dalam kondisi yang seperti itu, kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak marah kepada Tuhan, sebab kami tahu keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Kami tidak pernah menyalahkan Tuhan karena Allah tidak pernah salah. Memang secara manusia saat itu kami tidak bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan. Anaknya masih belum ada 2 tahun. Kemudian mereka baru menikah 3 tahun 9 bulan. Dan Tuhan sudah memanggil dia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, di dalam iman kami tahu Tuhan itu baik. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Mungkin saat ini ada terjadi hal yang buruk di dalam kehidupan kita, dalam tanda petik. Kita tidak tahu maksud daripada Tuhan. Kita tidak tahu rencana daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, sekarang ini kamu tidak tahu. Tetapi kelak engkau akan tahu. Yang pasti Tuhan itu baik. Rencananya itu luar biasa. Oleh sebab itu tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Pegang apapun itu. Sebagai hamba Tuhan bukan hidup terus enak-enak. Istri saya mungkin kita sudah tahu mengalami masalah dengan lumbar 4 dan 5, saraf kejepit. Kedua lututnya juga ada masalah sehingga jalan kadang agak kesulitan. Dan saran daripada dokter yaitu olahraga berenang. Pada saat kami berenang, ada orang-orang yang memperhatikan kami dan dia mengatakan, ibu sakit saraf kejepit ya? Oh kok tahu? Ya cara berenangnya. Kemudian dia menyarankan kami, di Tumpang ada satu, ya boleh dikatakan orang yang cukup mahir menyembuhkan saraf kejepit. Katanya tidak melakukan apa-apa, cuman menggosokkan tangannya, kemudian dia berdoa, ditempelkan, saraf kejepit itu bisa sembuh. Dan dia mengatakan bahwa saat ini dia berenang, kondisinya sudah membaik. Waktu pertama kena, dia lumpuh. Setelah diterapi dengan cara berdoa, dengan cara yang saya yakin itu bukan cara-cara kita. Kemudian menempelkan tangannya, dia menjadi sembuh. Dan dia menawarkan hal itu kepada istri saya.
Saya katakan kepada istri saya, kita bisa sembuh, tetapi saya tidak akan menukar iman saya kepada Kristus hanya untuk kesembuhan secara lahiriah. Tetapi saya tetap akan berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jadi hal yang kedua, warga kerajaan, ingat bahwa kita harus bold to keep the faith. Tetap pegang iman kita. Amin. Apapun yang terjadi. Yang pertama ingat, kita harus berani untuk memberitakan Injil. Boldness to preach the gospel. Yang kedua, boldness to keep the faith. Yang ketiga, kita akan membaca di dalam Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan sang raja. Jadi begini, warga kerajaan, santapan raja itu dipastikan bukan makanan biasa. Tetapi yang pasti adalah makanan yang lezat, makanan yang enak-enak, dan makanan yang bergizi. Tetapi Daniel, Sadrak, dan Abednego, mereka memilih untuk tidak makan santapan raja. Mereka memilih hanya makan apa? Sayur-sayuran dan minum air putih. Dan Alkitab mencatat, ternyata dalam 10 hari mereka makan sayur-sayuran dan minum air putih. Mereka ternyata lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan santapan raja. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka memilih untuk tidak memakan santapan raja dan makan cuma sayur-sayuran dan air putih yang mereka minum? Mengapa mereka menolak makanan raja? Mengapa? Ini adalah inti penolakan daripada apa yang mereka tolak itu adalah karena adalah makanan raja. Dan pertanyaan saya, apa yang salah dengan makanan raja? Kan gak apa-apa toh makan makanan raja. Ternyata zaman itu, perhatikan baik-baik warga kerajaan. Makanan dan minuman itu bukan sekedar asupan untuk supaya kita bisa terus hidup, membantu keberlangsungan hidup kita. Ternyata makanan dan minuman ini, perhatikan, itu adalah simbol daripada kultur atau budaya dan religi atau agama atau kepercayaan dari sebuah bangsa. Jadi makanan raja itu berbicara tentang budaya sang raja, kemudian berbicara tentang kepercayaan sang raja. Kesediaan untuk ambil bagian dalam santapan raja itu menjadi tanda bahwa orang yang menyantap makanan raja itu ada ikatan dengan raja tersebut, baik secara religi maupun kultur. Sehingga mereka tidak mau makan. Mereka tidak mau terikat dengan budaya Babel dan juga kepercayaan yang orang Babel. Mereka hidup di dalam kebenaran dan kasih kepada Allah Israel. Jadi hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan, kita harus berani untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih kepada Allah. Mereka mengasihi Allah Israel dan tidak terikat dengan kultur atau budaya dan religi, agama dan kepercayaan bangsa kafir. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3 coba ditampilkan. Di sana dikatakan, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita di dalam apa? Kebenaran dan kasih. Jadi kita harus berani, sekali lagi, untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kebenaran tanpa kasih itu kekerasan. Seperti orang Farisi, mereka keras.
Mereka pakainya kebenaran tanpa kasih. Sedangkan kasih tanpa kebenaran itu kelemahan. Bisa nangkap? Kebenaran tanpa kasih itu kekerasan. Tetapi kalau kasih tanpa kebenaran itu kelemahan. Jadi kebenaran dan kasih next. Kebenaran dan kasih itu tidak dapat dipisahkan. Saya banyak kesaksian tentang Gea saat pagi hari ini. Ketika Gea sakit, kondisi itu membuat hati kami semua yang menjaganya itu pilu. Apalagi pada saat malam. Setiap malam selama 3 minggu, 4 minggu itu, dia mengerang kesakitan dan bagian yang sakit itu pinggul dan kedua kakinya. Bisa membayangkan orang yang dikasihi, menderita, mengerang kesakitan setiap malam. Mas Ferry sudah pernah mengalami itu. Hati ini pilu, sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Gusinya pendarahan, pertama pendarahannya sedikit dan akhirnya pendarahan satu mulut. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Dalam kondisi seperti itu kita butuh yang namanya kebenaran dan kasih. Saya akan berikan contohnya. Filemon mengasihi Gea. Dan saya yakin bahwa kita pasti tidak mau. Kita tidak mau kehilangan orang yang kita kasihi. Betul? Tetapi di sisi lain, Filemon tidak mau melihat orang yang dikasihinya menderita. Bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Kita melihat orang yang menderita, kita nggak sampai hati, kita nggak tahan. Sementara kita tidak mau orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita. Dan saat itu kita butuh yang namanya kebenaran dan kasih. Apa kebenarannya? Kebenarannya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mereka meninggal dunia, mereka akan kembali kepada penciptanya. Itu kebenarannya. Dan di sana tidak ada air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Dan kita harus tahu itu, ini kebenaran. Dan kasih itu apa? Kasih itu berarti kita tidak mau melihat orang yang kita kasih itu terus menderita. Sehingga kita berani melepas orang yang kita kasih supaya mereka beroleh kebahagiaan setelah di dunia ini. Jadi kebenaran dan kasih ini harus seimbang. Secara manusia saya yakin kita nggak mau kok orang yang kita kasihi itu meninggalkan kita. Tetapi apakah kita mau melihat mereka menderita di hadapan kita? Nggak mau. Dan itu membuat Filemon berani berdoa seperti ini. Waktu itu dia beritahu saya, Tuhan, kalau engkau memberikan pilihan, dia harus dipanggil hari ini atau minggu depan, hari ini enggak apa-apa Tuhan. Doanya dikabulkan Tuhan. 1 hari setelah dia berdoa seperti itu, persis hari ulang tahunnya Gea dipanggil Tuhan. Saya tahu, dia mengenal, dia tahu kebenaran bahwa setelah seseorang meninggal dunia, mereka bahagia. Khususnya mereka yang percaya Tuhan. Dan dia mengasihi untuk melepaskan Gea. Dia kata, Tuhan kalau engkau mau ambil, silakan Tuhan. Daripada dia menderita. Dia mengasihi dan dia tidak mau Gea menderita. Itu yang membuat dia berani berdoa di hadapan Tuhan seperti itu. Sekali lagi, berani untuk tinggal di dalam kebenaran dan kasih. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekali lagi kita harus berani berdiri di atas kebenaran dan kasih dalam kondisi atau situasi apapun. Contohnya ketika kita mengampuni. Mengampuni seseorang yang menyakiti hati kita, itu sulit. Tetapi ketika kita berdiri di dalam kasih, kebenaran dan kasih, kita akan sanggup melakukan hal itu. Mengapa kita tidak sanggup mengampuni? Karena kita tidak berani untuk tinggal di dalam kebenaran dan kasih. Tuhan berkata, jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka aku juga akan mengampunimu. Itu kebenarannya. Seperti Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Yesus berdiri di atas kebenaran dan kasih. Begitu juga setiap daripada kita. Kita mau berdiri di atas kebenaran dan kasih. Dan yang mengerti katakan amin. Masih belum mengerti ya? Jadi kita harus berpijak kepada kebenaran dan kasih di dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Hari ini anginnya keras sekali ya. Tidak apa-apa. Yang terakhir. Kita akan membaca di dalam Daniel 3 ayat 25 ayat hingga ayat yang ke-20, 23 lihat 25. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mereka nggak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka dilempar dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat yang ke-25 perhatikan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Zaman perjanjian lama, yang diizinkan, yang bisa, yang boleh masuk ruang maha suci atau ruang maha kudus yang berbicara mengenai hadirat Allah, itu hanya para imam besar. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka mengalami perjumpaan dengan Allah mereka ketika mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka bukan imam besar, tetapi mengalami hadirat Tuhan. Kok bisa? Coba kita perhatikan, siapakah anak dewa yang disebut oleh Raja Nebukadnezar? Ada yang menafsirkan begini, mengapa disebut anak dewa? Biasanya di dalam pikiran orang-orang kafir, itu yang namanya dewa itu besar-besar. Besar-besar, patung yang dibuat oleh Nebukadnezar aja 60 hasta. Berarti besar-besar. Tetapi ketika dilihat di dalam dapur api, ada 4 orang. Berarti dewa yang mereka lihat, dilihat oleh Raja Nebukadnezar itu besar atau kecil? Kecil, makanya disebut anak dewa. Ya. Dan di dalam terjemahan lain, ternyata anak dewa itu adalah, baca bersama-sama, the Son of God. Siapa the Son of God? Anak Allah. Jadi ketika mereka ada di dalam dapur api, ada yang, siapa itu? Dia adalah anak Allah yang bernama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang boleh masuk itu cuma imam besar. Tetapi ketika Yesus mati, tirai yang ada di dalam bait Allah, dari atas ke bawah, yang menutupi antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terrobek. Dalam arti Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, dan saat ini Allah telah melupakan semua dosa dan pelanggaran kita. Allah menggantikan tuntutan dengan anugerah. Seharusnya kita dituntut. Tuntutannya apa? Mati. Tetapi dengan anugerahnya, ketika kita harus dibakar di dalam dapur api, ternyata ada Yesus Kristus yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak terbakar di dalam api. Karena kenapa? Tuntutan itu sudah diganti dengan anugerah. Dan sejak itu siapapun yang percaya kepadanya, kepada the Son of God, anak Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilayakkan untuk masuk menghampiri Dia kapan saja. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 16, di sana dikatakan, sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan poin yang keempat, kita harus berani to come to the throne of grace. Kita harus berani menghampiri tahta kasih karunia daripada Allah. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu masih ingat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita tahu di dalam perjanjian lama, perempuan yang sedang sakit pendarahan tidak boleh ada sentuhan kepada orang lain. Karena itu akan menajiskan apa yang dipegangnya. Jadi waktu itu wanita itu datang menjamah Yesus dalam keadaan ia najis. Untuk Jewish law, hukum daripada Yahudi itu kurang ajar loh. Seharusnya gak boleh loh. Orang najis harus ada di dalam rumah mereka, mengurung dirinya. Dia harus tahu diri, tahu posisinya. Tetapi ternyata ia dekat dengan orang banyak, membuat semua orang menjadi najis. Lagi pula ia menjamah dengan sengaja. Dia menjamah Yesus. Yesus tidak menjadi najis, tetapi perempuan itu disembuhkan. Ini perjanjian baru. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa disucikan oleh darah Yesus. Dan biarlah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepadanya, diperdamaikan oleh Allah, dan penuh dengan keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Warga kerajaan, Tuhan Yesus tidak melihat dosa apa yang telah kita lakukan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa diampuni dan dihapus oleh darah Yesus. Amin. Oleh sebab itu, hampirilah tata kasih karunia daripada Allah. Kita harus berani. Adam ketika berbuat dosa, dia takut untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi bagi kita saat ini, saya mau sampaikan, Yesus telah mati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena darahnya telah menghapus, telah menebus semua dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang sudah dihapus oleh dosa-dosanya oleh Tuhan kita, marilah kita memberanikan diri untuk menghampiri tata kasih karunia daripada Allah. 4 hal ini yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini, mengingatkan sebagai orang percaya kita harus menghampiri Allah dengan landasan kasih. Kita berani untuk yang pertama, memberitakan Injil kepada semua orang yang masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak usah jauh-jauh, bisa-bisa dia itu adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, atau orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama pesan firman Tuhan. Yang kedua, berani untuk mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pegang Yesus sampai akhir. Amin. Yang ketiga, apa itu? Masih ingat? Berani tinggal di dalam kebenaran dan kasih. Tinggal dalam firman Tuhan. Dan diimbangi dengan kasih. Dan yang terakhir adalah kita berani untuk menghampiri tata kasih karunia daripada Allah. Seberapa hancurnya kita, dosa kita, kalau kita percaya kepada Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia akan menjadikan kita seputih salju dan kita dilayakkan di hadapannya. Hampiri tata kasih karunia daripada Allah. Dan kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi. Mari warga kerajaan kita bangkit berdiri.